Bentar ya, saya juga penasaran tentang hari Sabtu. Sejarahnya Bapak Ibu, aslinya jadi sama hari Jumat, tapi memang orang Israel itu orang yang jenuh, gampang jenuh Pak. Jadi pengen mencoba usul kali Gusti Allah, minta hari rayanya jangan Jumat, Sabtu. Oleh Allah dipenuhi. Yus tak turuti bodone Sabtu, libure Sabtu. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita juga nih. Kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan, hati-hati Bapak Ibu. Pasti Allah menuntut, menguji, tenang. Maka jangan pernah kita nggak minta, terserah Allah, nanti malah pernah. Karena kalau salah kan, ya salah Gusti Allah. Contoh nih, kita mencari jodoh, boleh dewe, ya. Malah ya Allah pilihkan yang itu ya Allah, dikabulkan. Sesungguhnya ternyata cerai, ya salah dewe, jalan jodoh dewe. Tapi coba orang-orang itu salah Gusti Allah, dilalah cerai, kan yang salah Gusti Allah, ambil Gusti Allah, aku orang jatuh. Jadi jangan pengen terserah Gusti Allah. Orang Israel itu ngarani sampai hari raya pun, hari libur mintanya Sabtu, Allah penuhi. Nah sekarang diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Ini ada sekelompok orang-orang Israel waktu itu tinggal di tepi laut Qasdam, tepi laut Qasdam, laut Merah, di kota Ailah. Itu semua penduduknya sejumlah 210.000, pencahariannya mencari ikan, nelayan. Minta liburnya hari Sabtu buat hari raya, dipenuhi kali Gusti Allah. Maka Allah mengujinya, tapi tidak langsung Pak, dikit-dikit. Kok Sabtu malah ikannya banyak ya? Hari-hari lain malah sedikit. Bulan berikutnya hari lain ikannya nggak muncul, munculnya malah hari Sabtu. Kayak ikan tahu kalau hari Sabtu libur itu, dan dilarang mencari ikan. Ikannya melompat-lompat, menari-nari, dangdutan. Ikannya kayaknya tahu hari Sabtu libur, nggak ada yang mancing, nggak ada yang cari ikan, jadi malah nongolnya hari Sabtu itu. Lama-lama ngecas itu orang-orang Israel. Padahal Sabtu nggak boleh cari ikan ini. Terus ngakali Pak, diakali. Masang jalannya hari Jumat. Dari Jumat buat cekungan di pinggir-pinggir pantai, pasang jalan, air pasang, ikan lebu kabeh, ketutup jalan, ngambilnya besok hari Ahad. Kan Sabtu nggak boleh cari ikan. Hari Ahad ngakali Gusti Allah. Ini kita jangan melihat ikannya di Bapak Ibu, karena kalau kita lihat ikan berarti bukan urusan kita. Tapi yang kita lihat permasalahannya ngakali Gusti Allah, ini yang nggak boleh. Dan sekarang versinya banyak ngakali Gusti Allah. Orang punya emas 85 gram sampai nisab harus disakati. Saya kira ngakali, ojo nanti 85 gram 80 wae sing 5 didolse nek ora kena zakat jenenge ngakali. Kena zakat tetep ngakali to. Mampu soibul kurban ini ngakali orang tua gue kena juga. Bulan Ramadan berhubungan batal, kena hukuman kifarat. Terus diakali, alasannya apa? Pergi musafir Jogja Pekalongan 6 jam, musafir toh di sana nginep di hotel berhubungan. Ini jenenge ngakali. Mau begitu iso apa Pak nggih? Dodol awal-awal lumune Pekalongan karena musafir boleh enggak puasa terus berhubungan, jenenge ngakali. Itu persoalannya. Talak 3 kan nggak boleh balik toh Pak? Boleh balik kalau wanitanya cerai, baru boleh kembali ke suami yang dulu. Itu kalau talak 3. Saya itu ngakali Pak, tak talak dulu ya. Tapi kok bapak dicerai, yang kalau kemana? Tak baik, tak sak miliar wes. Ani kok jenenge ngakal. Asalnya talak dulu.
disarankan ketika kademen disebut damelan itu langsung talak terus harus sobalan, kecuali wanitanya nikah lagi terus dicerai. Asake do ngakali Pak, boleh wong lanang tolong dikawin di bojoku ya, terus dicerai boleh ora jadi ngakali. Kata saat ini Pak, ini yang kata juga ya akhirnya malah seneng kalau gue, itu ora berarti salah ya, malah jadi seneng gitu. Angin suki ini bagus. Ini sebenarnya sudah dicontohkan zaman dulu, cuma dulu contohnya mancing, dalam ikan, ya. Ngakali Gusti Allah. Nah apa hukumannya Bapak Ibu? Ngeri ini hukumannya nih. Di Quran ada di surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Al-Baqarah ayat 65 juga dijelaskan. Apa hukumannya? Menurut tafsir Jalalain, benar dengar nih tafsir Jalalain. Jalalain itu dari dua jalal, kakak beradik. Kakaknya namanya Jalaluddin Al-Mahali, adiknya Jalaluddin As-Suyuti. Berdua membuat tafsir namanya Jalalain. Juga Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Adzim juga menjelaskan apa hukumannya orang-orang seperti ini yang ngakali Gusti Allah. Ternyata menurut tafsir ini hukumannya hukuman fisik. Fisiknya berubah menjadi kera berekor panjang. Jadi 70.000 kan warganya 210.000, itu dibagi 3. Yang jadi kera 70.000 yang benar-benar melanggar. Ada 70.000 tidak melanggar, yang menasihati sudah diberitahu bahwa oleh Allah ada perjanjian kontrak ibadah, istilah kontrak syariat istilahnya. Kok melanggar? Ini ngandani Pak. Ini selamat gak jadi kera 70.000 juga. Nah yang 70.000 lagi itu orang ngandani menang orang urus karepe. Itu memang tidak takut Allah, kerasakan dan jadi sing berbuat malah orang dikandani, sing ngandani malah diomong nih. Ini golongan yang ketiga Pak. Jadi golongan yang ketiga 70.000 juga itu orang ngandani sing ngakali Gusti Allah, malah ngandani sing ceramah. Ya ora usah diceramahin. Itu memang nanti dimurkai Allah, ora usah diceramahin. Jadi orang seneng kalau sing ceramah juga. Nah itu dikutuk jadi babi Pak. Secara fisik ya, menurut tafsir tadi. Tapi menurut tafsir modern kontemporer Al-Misbah, tafsirnya Quraisyah, itu hukumannya bukan fisik, hukumannya adalah sifat. Jadi fisiknya manusia, sifatnya kayak kera berekor panjang, kayak babi. Sifatnya apa sifatnya? Kera berekor panjang, namanya kera itu rakus Pak. Rakus, surakam, ora trimo. Nang didi menang, mung kalah siji nang Jakarta ora trimo. Sampai hari ini harus mengusut. Kalau yang berbuat curang kirim video tak ganti 10 juta. Terus gimana videonya dhewe? Itu jenenge rakus. Berekor panjang itu maksudnya suka menyandra orang. Orang mau berkarir di sandra biar gak jadi, itu beban itu ya. Itu namanya, itu artinya ekor panjang seperti itu. Menyandra orang sukanya itu. Ini ada kaitannya dengan politik kekinian sebenarnya. Allah mengajarkan lewat surat tadi Al-Baqarah ayat 65, Al-A'raf 163 sampai 166. Nah golongan yang jadi babi secara sifat itu menjadi golongan yang terhina. Yang kera tadi juga terhina, babi juga terhina. Maka najis mandi. Kalau kera kan nggak najis, babi sudah terhina najis. Rakus juga, apa dipangan ya? Babi kan nggak pernah mikir, yang penting makan dulu, mikir belakangan. Malah orang mikir, apa dipangan sandal dipangan, kereweng dipangan, mana roti ya dipangan itu. Ini kok babi. Maka diharamkan nih. Haramnya babi sebenarnya bukan cuma memang
Misalnya babi diharamkan karena makan kreweng, makan kotorannya sendiri. Dengan cerita tentang Jerman malah diguyur. Karena di Jerman babi makanannya steril. Lebih larang makanannya babi daripada uang. Kalau kita bilang babi haram karena jorok, dengan cerita karena orang Jerman diguyur, ada kalau babi turunin kasur ya. Enggak itu kasur empuk. Angkatnya jadi turunin kolosol, bulan kolosol. Kalau babi 80% babi itu mengandung urine. Jadi apa yang ada di dalam badan babi puyuh kok 80%. Maka diharamkan. Tapi juga tidak cuma itu nanti bisa dibantah juga oleh orang Jerman. Itu nanti dipanasi dagingnya 500 derajat kan mati. Nggak bisa juga, di sana juga rasanya bukan begitu. Nah alasannya ternyata yang paling tepat, Pak. Alasannya yang paling tepat, apapun yang dimakan manusia pasti berpengaruh pada perilaku manusia. Jadi kalau kita, mohon maaf, bukan kita nih, ada orang makan daging babi, perilakunya juga seperti babi, ora lurus, cuek. Di ngapunten ya, dalam politik berarti apa ya? Orang melu-melu. Ada Bapak Ibu, ini penutup ya, ini penutup ini. Ada orang yang punya prinsip gini. Bila ada 2 atau lebih calon pemimpin sedang bersengketa, berarti lagi pemilu ya. Kita sebagai rakyat dilarang memilih salah satunya, berarti golput ya. Tetapi bila nanti sudah terpilih salah satunya, maka kita wajib mendukungnya. Kalau tidak, berarti memberontak. Itu ada orang prinsip seperti itu. Nah, berarti kan boleh penanya. Ketika pemilu orang melu-melu, orang berjuang, tapi barang dari sing dari sobok baru mendukung, orang mendukung memberontak. Itu ada orang prinsip seperti itu. Nah Allah sindir kayak gini di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166 dan Al-Baqarah ayat 65. Hukuman fisik menurut tafsir tadi berupa kera dan babi. Menurut tafsir Al-Misbah hukumannya bukan fisik tapi sifatnya seperti kera, seperti babi yang terhina bahkan najis. Nah, ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Sampai di sini dulu kisah Nabi Khidir, Nabi Yusa. Kalau mau penasaran dengan peristiwa satu, jadi tak sampaikan, tak sisipkan kisah Ashabus Sabti. Nanti ada Ashabul Ukhdud, Ashabun Nar, Jannah dan masih banyak lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahannya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian Obama dan teman-teman yang tadi kajian Obama yang sampaikan oleh beliau Ustaz Fadli Hadis, semoga apa yang disampaikan oleh beliau mengenai kisah para nabi selalu menginspirasi kita dan menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu ada yang mau bertanya barangkali? Monggo. Ya langsung aja Pak pertanyaannya. Bacanya fadilahnya tasbih nggih. Niki sing gampang mawon nggih. Fadilah yang terdekat insyaallah dilunaskan utangnya. Berapapun utangnya pun satu aja dulu. Nanti kalau hebat surga, Pak, surga hebat itu. Tapi yang di dunia dilunaskan utangnya. Ampun Bapak, itu utang jenengan. Sinuratakan betul di utang. Utang itu ada manfaatnya loh Bu. Kita dekat dengan Allah. Kan mesti berdoa ya Allah, lepas utang ya Allah. Coba kalau di utang, atau berdoa jauh dari Allah itu manfaatnya berutang.